Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, berjumpa kembali dengan saya Ira Rina Risnawati dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Ruang bincang santai tapi bermakna, tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Ya, sahabat pemilih, untuk episode kali ini kita menghadirkan narasumber salah satu komisioner KPU Kabupaten Kebumen yang nanti akan membahas tentang sosialisasi ujung tombak peningkatan partisipasi pemilih. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Kebumen, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Bapak Muhammad Sobir MPD. Selamat pagi Pak Sobir. Selamat pagi Mbak Ira. Iya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Ira, sehat Mbak Ira. Alhamdulillah. Hadir di sini akhirnya Pak. Iya, setelah sekian waktu. Setelah sekian waktu ya. Ngomong sibuk apa ini Pak untuk divisi Bapak nih? Untuk divisi Sosdikbud Parmas, ya kita inilah kegiatan-kegiatan podcast. Kita juga di beberapa hari yang lalu menghadiri undangan dari sekolah-sekolah. Makanya terakhir kita juga hadir di MAN SMA Negeri 1 Kutawinangun, Mbak. Kita dapat undangan yang mana di sana hampir seluruh siswa hadir, Mbak, untuk mengikuti kegiatan kokurikuler, itu karena mereka akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Sehingga mengundang KPU untuk dalam rangka menguatkan dan mendorong agar tingkat semangat mereka dalam pemilihan ketua OSIS itu benar-benar tinggi, Mbak, partisipasinya. Iya, luar biasa. Iya, di sekolah berarti yang disampaikan itu tentang demokrasi ya Pak kepada Iya, Mbak, siswa ini. demokrasi. Kemarin berarti kelas berapa aja Pak kalau Itu yang kemarin kelas 10, kelas 11, kelas 12 satu aula full penuh, Mbak. Hampir 1000 mungkin itu ada. Iya. Sekolah lain juga mengundang KPU Ya, ya Pak ada, ya? Mbak, kemarin. Kayaknya lagi banyak pilketos Betul, Mbak. ini. Ini di beberapa kesempatan kemarin juga ada dari SMK Darul Maksum di Ponorogo sana, kemudian juga ada dari MAN 3 Kebumen, yaitu di Kutawinangun atau MAN Kuto, kemudian ada juga dari SMA Negeri 1 Karangsambung, Mbak. Dan juga kemarin juga ada dari kampus, Mbak, dari kampus UPB, Mbak. Oh, Hari mereka ospek itu ngundang dari KPU Kebumen juga. Iya. Bagian dari divisi Bapak nih ya. Ya, ini divisi kita agar kita bisa lebih dekat dan menjangkau seluruh elemen masyarakat, Mbak. Ini sahabat pemilih, Pak Sobir ini sebelum masuk ke KPU itu dulunya juga pernah berkiprah dalam kepemiluan ya Pak ya? Iya, pernah, Salah Mbak. satunya itu pernah menjadi relawan demokrasi nih. Boleh diceritakan dong Pak kepada sahabat pemilih nih, relawan demokrasi apa sih? Iya, baik, terima kasih Mbak Ira. Dulu memang itu mungkin 10 tahun lebih ya, Mbak ya. Karena saya ingat itu dulu saya masih kuliah, Mbak, semester 7 lah, semester 7. Saya lihat ada pengumuman tentang rekrutmen relawan demokrasi dan waktu itu saya masih KKN kayaknya, Mbak. Saya ingat saya memberanikan diri untuk daftar dan alhamdulillah diterima. Nah, saya masih ingat kemarin saya lihat SKN juga masih saya simpan, Mbak. Buat kenang-kenangan dan juga buat semacam ya storytelling lah, telling bahwa saya pernah dulu mengawali kiprah sebagai penyelenggara pemilu menjadi relawan demokrasi. Waktu itu ada 15 orang, Mbak, yang direkrut. Ngapain aja tuh Pak? Relawan demokrasi itu Tugas kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat. Karena waktu itu menjelang pemilu 2014, Mbak. Jadi kita ada 15 orang, yang mana dari 15 orang itu dibagi menjadi 5 segmen. Pertama ada segmen pemilih pemula, kemudian ada segmen pemilih di bidang keagamaan, ada juga segmen pemilih perempuan, kemudian kita juga sosialisasi di segmen pemilih difabel, dan yang kelima segmen pemilih marginal, betul Mbak. Jadi 5 segmen itu Mbak kemarin di relawan demokrasi waktu itu. Kapan berarti Pak? 2014 ya? 2013 sampai 2014 Berarti ya. mulai kalau dulu itu 2013 berarti pemilu gubernur ya? Waktu itu Apa sudah masuk pemilu ini? gubernur, Mbak, gubernur. Terus dilanjutkan Lanjut ke di pemilu presiden. presiden dan Sama pemilu 2014. Iya. Terus selain menjadi relawan demokrasi ini pernah menjadi apa lagi Pak? Iya, jadi tentang ini terutama untuk dalam kiprah kepemiluannya Pak Sobir jadi memang menjadi relawan demokrasi itu menjadi titik awal, Mbak. Kita jadi semacam ada kepercayaan diri lah. Oh, ternyata begini rasanya menjadi penyelenggara pemilu, walaupun dalam konteks di sini adalah relawan demokrasi. Setelah itu
2015 itu kan pemilihan bupati wakil bupati Kebumen Mbak ya. Iya. Sehingga waktu itu saya juga akhirnya memberanikan diri mendaftar sebagai panitia pemilihan kecamatan Mbak, PPK. Jadi waktu Daerah itu mana, Pak? saya selesai kuliah udah wisuda, saya di Kecamatan Bonorowo Mbak. Bonorowo. Kebetulan saya domisili di sana. Dan alhamdulillah keterima juga Mbak. Jadi PPK ya Pak Iya, ya. jadi PPK Mbak. Iya. Ini sahabat pemilih, ini sebelum kita masuk lebih dalam, tadi seperti yang sudah Pak Sobir sampaikan kan, Pak Sobir pernah menjadi relawan demokrasi di mana salah satu tugasnya itu adalah melakukan sosialisasi. Ini tuh sangat linear atau selaras dengan divisi yang Pak Sobir ampu saat ini ya, Iya, Mbak. Sosdiklik, Parmas dan SDM. Biar sahabat pemilih tahu nih Pak, boleh dong dijelaskan apa sih peran dari divisi yang Bapak ampu sekarang ini? Baik, sahabat pemilih yang saya hormati dimanapun berada, Mbak Ira, jadi terkait dengan divisi sosialisasi ini, sebenarnya kalau kita merujuk ke PKPU 8 Mbak ya, tahun 2019, di sana dijelaskan di pasal 35, salah satu tugas dari divisi Sosdiklik Parmas adalah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, kemudian juga mengendalikan, melakukan pemantauan, supervisi terhadap kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi tentang kepemiluan. Nah ini juga memang menjadi corongnya Pak, mencorongnya pemilu apa namanya dari KPU sendiri untuk meyakinkan, memastikan seluruh informasi itu sampai kepada masyarakat. Kemudian tugas dari divisi Sosdiklik Parmas juga melakukan pendidikan pemilih, kemudian juga memastikan partisipasi masyarakat tinggi ataupun setidaknya mereka semuanya berantusias datang ke TPS dan juga berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan. Kemudian juga tugas saya di sini sebagai divisi Sosdiklik Parmas memastikan berkaitan dengan kehumasan dan publikasi Mbak Ira. Ini juga tidak kalah penting agar masyarakat mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan atau dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kebumen. Lalu gimana Mbak? Berarti kalau kehumasan dan lain-lain itu masuk di sosialisasi dalam bentuk apa Pak biasanya? Jadi kalau di KPU itu kita kan dalam sosialisasi itu ada sosialisasi langsung Mbak, juga ada sosialisasi secara tidak langsung. Jadi kalau sosialisasi langsung itu berarti kita tatap muka. Jadi kayak kemarin itu Mbak, kita datang ke sekolah-sekolah atau kampus itu dalam rangka sosialisasi juga pendidikan pemilih kepada masyarakat. Itu sosialisasi langsung Mbak. Dan biasanya sosialisasi langsung itu kayak lebih gamblang gitu loh Mbak, lebih jelas karena bertatap muka secara langsung Mbak. Apalagi dengan itu ya Pak, kalau di sekolah anak-anak yang baru kelas 10 kan mungkin baru mengenal ini ya betul, namanya jadi kita demokrasi. betul Mbak, harus pelan-pelan, juga harus dengan kalimat-kalimat yang mendekati bahasa keseharian mereka Mbak, biar mereka nggak merasa asing gitu dengan istilah. Lebih mudah dipahami istilahnya Pak ya. Seperti itu Mbak Ira. Iya. Terus kalau sosialisasi tidak langsung itu bisa melalui optimalisasi sosial media. Nah ini seperti ini kita produksi kegiatan podcast ini Mbak, ini juga pastinya dalam rangka agar masyarakat tidak perlu datang ke KPU tetapi melalui gadget mereka bisa menyaksikan betul kegiatan-kegiatan podcast ini dan juga dengan berbagai materi-materi yang kita sampaikan melalui narasumber yang kita undang begitu Mbak. Terus juga yang tidak kalah penting selain tadi ya optimalisasi media, kita juga bekerja sama dengan awak media Mbak. Termasuk di sini ada jurnalis atau wartawan, sehingga harapannya selain juga melalui media sosial media yang kita miliki, tapi juga melalui para awak media yang juga sebagai media mainstream ya, mereka juga harapan kita turut mengedukasi masyarakat dan turut menyebarluaskan informasi yang baik positif berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan. Begitu Mbak Ira. Iya, baik. Terkait dengan tadi Pak pemilu maupun pemilihan, kalau bicara kita tema hari ini kan juga menyinggung soal itu Pak. Ya, sosialisasi ujung tombak peningkatan partisipasi pemilih ini berarti kan pemilih dalam artian pemilihan maupun pemilu ya Pak ya. Iya Mbak. Apa sih Pak makna dari tema ini? Ya, sebenarnya tema ini sangat sebenarnya kalau dibilang berat juga ya cukup berat, tapi bilang tidak juga alhamdulillah sebenarnya bisa kita lalui. Artinya bahwa tanggung jawab sebagai divisi Sosdiklik ini adalah itu tadi, kita memastikan informasi-informasi penting
di KPU ini betul-betul bisa dijangkau Mbak oleh masyarakat. Kita betul-betul mendorong partisipasi aktif masyarakat dan juga melalui media yang kita miliki itu kita ingin bahwa masyarakat baik di masa tahapan maupun non tahapan juga masih mengikuti Mbak kegiatan-kegiatan kita. Sepertinya seperti itu Mbak. Seberapa penting? Oh ya penting banget Mbak. Iya, seberapa Ya penting untuk penting ya. sosialisasi, maksudnya saat tahapan ataupun saat tidak tahapan Ya. itu, kenapa kita harus sosialisasi? Bahkan di saat kita tidak tahapan itu, Pak. Iya, Seberapa pentingkah iya. ya? Ya, sebenarnya yang jelas karena ini bagian dari yang undang-undang bahwa kita ada lembaga resmi negara yang dikasih amanah untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Maka tugas kita tentunya yang paling urgent adalah ketika masa tahapan, Mbak. Karena masa tahapan ini ibaratnya masa di mana mendekati masyarakat akan menggunakan hak pilihnya secara langsung ini ke tempat pemungutan suara. Jadi ibaratnya itu menjelang acara, kalau misal orang itu mau hajatan, mau punya kegiatan, pastinya akan sangat mempersiapkan dengan sebaik mungkin, sedetail mungkin agar kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dalam konteks pemilu maupun pemilihan, pada saat tahapan kita itu Mbak Ira kan menyaksikan sendiri ya bagaimana kita berjibaku dari sisi edukasi masyarakat, dari sisi penyiapan logistik, dari sisi keabsahan data pemilih, hingga kemudian memastikan bahwa semua koridor berjalan dengan baik. Nah, tentunya semua itu dalam rangka itu tadi, Mbak. Memastikan pemilu atau terakhir yang kemarin ya pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur di Jawa Tengah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kalau di luar non tahapan ya tetap mungkin penting juga, cuma memang halayak masyarakat luas tentunya akan berkurang, beda antusiasmenya. Nah, tapi tentunya karena kita ada lembaga resmi negara yang dikasih tanggung jawab untuk menjaga demokrasi itu, tugas kita itu tadi menyalakan api semangat tentang demokrasi jangan sampai padam. Begitu Mbak Ira. Iya, menarik sekali Pak pembahasan kita. Tapi kita rehat sejenak dulu ya Pak ya. Iya Mbak Ira. Ya, baik sahabat pemilih, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo teman pemilih, perkenalkan, aku Silawet. Hari ini aku hadir membawakan info KPU. Info kita kali ini adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa pentingnya PDPB? PDPB adalah langkah strategis dari KPU untuk memastikan bahwa data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Tujuannya, agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan sah sesuai konstitusi. Nah, kalau kamu merasa nikmu belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, jangan khawatir. Kamu bisa segera mengisi form tanggapan masyarakat melalui tautan berikut ini atau cukup scan QR Code yang tersedia. Untuk info lebih lengkap, cek juga postingan resmi KPU Kebumen tentang PDPB. Kembali lagi bersama saya Irari Narisnawati dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita Bapak Muhammad Sobir. Nah Pak Sobir, kita tadi sudah membahas tentang sosialisasi dan seberapa pentingnya sosialisasi itu. Ternyata sosialisasi itu memang sangat penting ya Pak ya. Betul, penting Mbak Ira. Iya, kalau melihat pemilu sebelumnya nih Pak, sosialisasi yang dilakukan KPU ini berpengaruh nggak sih Pak terhadap tinggi rendahnya partisipasi pemilih ini? Ya, baik Mbak Ira. Kalau kita mengacu kepada pemilu sebelumnya, kalau yang saya jelas sangat berpengaruh Mbak. Walaupun mungkin dalam upaya yang kita lakukan, di situ tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri Mbak. Harus melibatkan banyak pihak. Banyak pihak di sini, baik dari kelompok masyarakat, kelompok organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kemahasiswaan, semua pokoknya ini menjadi elemen penting yang harapan kita ini berpartisipasi aktif dalam memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan partisipasi kita harapannya juga tinggi Mbak Ira. Jadi kalau kita mengacu di pemilu kemarin, berarti kemarinnya Mbak ya 2019 itu pemilu di Kabupaten Kebumen itu diangkat 72,55%. Betul Mbak. Nah ini di kemarin 2024 kita diangkat 75,85% Mbak. Artinya di sini betul Mbak Ira ada peningkatan sekitar 3% ya, lumayan lah Mbak. 3% kali sekian ribuan kan, lumayan tinggi. Nah ini juga patut kita syukuri. Berarti setidaknya masyarakat Kabupaten Kebumen antusiasmenya itu tinggi Mbak, ada. Terlepas dari motif yang mereka datang, tentunya harapan kita ya karena mereka bersemangat untuk ambil bagian.
menggunakan hak pilih, menggunakan hak konstitusional mereka sebagai warga negara Republik Indonesia, sehingga dengan mereka berduyun-duyun mau datang ke tempat pemungutan suara, mereka adalah bagian dari pemilih yang teredukasi, pemilih yang cerdas, ya gitu Mbak. Iya. Kalau pilkada sendiri gimana Pak? Tadi kan pemilu ya. Betul. Ada juga peningkatan nggak dari 2015 berarti ya ke 2020 dan Iya, ini 2024? Ya kalau kita bandingkan sebenarnya tidak dalam konteks membandingkan masyarakat, karena memang 2020 itu kan pandemi Mbak Ira ya. Jadi barangkali nih masyarakat juga antusiasmenya menurun ya karena mungkin COVID-19 gitu, sehingga ada kekhawatiran mungkin ketertakutan ketika harus berjumpa di ruang publik gitu. Jadi kalau kita melihat di 2020 itu kan partisipasi kita di angka 63 Mbak ya, 63% lebih itu ya. Jadi kalau kita mengacu kemarin di pemilu 2000 pilkada maaf Pak, pilkada 2024 kemarin itu Kebumen itu partisipasinya di angka 71,29%. Signifikan berarti Betul ya Pak Mbak ya. Ira. Jadi ini hampir 10% Mbak Nisa. 10% Kita luar juga biasa. sebenarnya agak kaget juga, tapi juga sudah agak kita prediksi ya. Karena melihat Mbak Ira tahu lah bagaimana serunya kontestasi paslon 1 maupun paslon 2 yang di 2024 ini berkontestasi di Kabupaten Kebumen ini, Mbak. Jadi mungkin juga ini barangkali antar pendukung saking bersemangatnya untuk saling memenangkan pasangannya, Mbak, sehingga mereka terpacu untuk satu suara saya penting dan harus saya gunakan kira-kira. Bagian dari sosialisasi kita juga atau bukan ya Pak? Ya barangkali Salah sebagiannya sana ada peran kita Mbak. Ya, kita Meskipun tidak bisa tadi ada pungkiri semangat ya. dari masyarakat semua, sendiri, tapi sosialisasi Betul. kita juga Tetap tentunya kita juga berbelanja. masuk Mbak, ya Pak ya. kita ada PPK, kita ada PPS Mbak, kita ada KPPS juga. Jadi kita juga di selama pilkada kemarin mengoptimalkan mereka untuk mengajak masyarakat di sekitar mereka. Nah, ini kan kalau hemat saya jelas ya, karena kalau kita sempat kemarin tanya-tanya kepada PPK dan juga PPS, hampir seluruh masyarakat yang stay ataupun tinggal di kampung atau di sekitar mereka itu hampir nyoblos semua Mbak Ira. Hanya saja memang yang tidak bisa kita push lebih jauh itu kan masyarakat Kebumen yang ber-KTP Kebumen, tetapi mereka saat ini sedang merantau atau sedang berada di luar Kabupaten Kebumen. Nah ini yang memang saya melihatnya menjadi PR yang cukup ini ya, perlu kita pikirkan ke depannya bagaimana masyarakat yang memang dalam koridor jarak yang jauh ini mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Iya, menarik sekali. Nah ini untuk strateginya sendiri Pak, misal apa namanya strategi yang KPU Kabupaten Kebumen sendiri lakukan untuk sosialisasi itu gimana Pak? Strategi yang kemarin atau mungkin ada strategi yang untuk pemilu mendatang kayak gitu? Ya, saya rangkaian panjangnya itu sebenarnya tidak melulu secara letterlek dalam penamaan sosialisasi atau perbedaan pembeli Mbak. Memang kita fase panjang itu kalau saya akan masuk di KPI itu 2023 November Mbak ya. Tanggal 1 saya ingat ke ruangan, berarti kalau sekarang 2025 ini hampir 2 tahun Mbak ya, hampir anniversary di KPU. Nah kalau saya melihat waktu itu saya terlibat secara langsung ya, bahkan waktu itu menjelang pemungutan 2024. Saya waktu itu ingat langsung terjun untuk ikut kirap Mbak Ira. Kirap pemilu Mbak Ira kan tahu ya, itu dari satu kecamatan ke kecamatan lain dengan berbagai varian kegiatan sesuai dengan kreativitas PPK-nya masing-masing. Itu saya lihat cukup menarik animo masyarakat. Bagian dari yang tidak kalah penting menurut saya Mbak untuk itu. Lalu kemudian kemarin setelah pemilu usai kita juga launching Mbak Ira ya. Kita launching di Stadion Chandra di Muka dengan waktu itu kita tajuknya Kebumen Berselawat. Kita undang Bu Sasmi dan juga ramai banget itu Pak. Betul Mbak Ira. Jadi cukup menarik Gen Z Pak ya. Anak-anak muda pada datang banyak. Dan nah itu menurut saya bagian dari upaya itu Mbak. Bagaimana salah satu upaya kita, strategi yang kita lakukan adalah itu tadi Mbak Ira. Satu, dengan sosialisasi secara tatap muka. Karena di tengah situasi ini non tahapan seperti ini,
kita tetap aware, kita terbuka ketika ada pihak sekolah, kampus maupun lembaga kemasyarakatan atau lembaga keagamaan mengundang kita. Tentunya kita sangat terbuka untuk menghadiri undangan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut untuk hadir menceritakan ataupun menginformasikan berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan. Lalu juga sosialisasi dengan tidak langsung Mbak, jadi dengan media daring atau memanfaatkan teknologi digital, karena hari ini dunia sudah sangat erat sekali dengan teknologi digital. Dalam hal ini ada handphone, ada iPad, dan segala platform media sosial sudah sangat dekat dengan masyarakat, sehingga KPU Kabupaten Kebumen juga menyediakan konten-konten yang kita letakkan, baik itu di website, baik itu di TikTok, di Instagram, Facebook. Harapan kita agar seluruh elemen masyarakat bisa menjangkau sesuai dengan kecintaan mereka, kesukaan mereka berada di platform yang mana. Mendapatkan informasi dari media sosial kita ya Pak. Betul, Mbak Ira. Iya. Nah, dalam menjalankan sosialisasi sendiri ini kan tentu KPU tidak bekerja sendiri ya Pak. Betul, Contoh kayak kemarin kirap itu pasti melibatkan banyak stakeholder lainnya, terutama juga pemerintah Kabupaten Kebumen. Itu bentuk kolaborasi dari KPU sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi nah ini juga bagian dari tugas divisi Sosdiklim Mbak Ira. Tadi di awal telah saya sampaikan, salah satunya adalah melakukan kerjasama antar lembaga. Jadi, siapa aja nih Pak yang nah ini sebenarnya kalau yang sudah kita kerjakan ini, kita juga melakukan MOU ya. Di sini ada Pak Kasubag, ini Pak Wahyu. Di sana kita pernah MOU dengan pihak sekolah maupun pihak kampus untuk melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih. Kemudian juga dalam hal ini kita bekerja sama juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Mbak, tentunya yang tidak kalah penting untuk memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintahan itu ambil bagian yang cukup signifikan dalam rangka mensukseskan pemilihan. Lalu juga kita yang tidak kalah penting juga membangun relasi dengan para pegiat, baik itu kelompok-kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang komunitas misalnya Mbak, atau baik itu mahasiswa ataupun kelompok keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan juga mitra strategis yaitu dengan masyarakat secara umum. Dulu kita ingat di Pilkada kemarin kita juga sambang langsung ke pasar Mbak Ira kan. Kita datang ke pasar, ketemu tukang beca, kita juga bertemu dengan teman-teman tukang ojek begitu ya. Kita mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk jangan lupa menggunakan hak pilih mereka di TPS pada saat pemungutan suara. Gitu Mbak Ira. Ya, kalau pemilu dan pemilihan kemarin itu terbanyak dari pengguna hak pilih itu dari apa Pak, segmen apa? Kalau kita mengacu di daftar pemilih tetap CPT itu memang dari jumlah 1 juta lebih itu ya pemilih milenial kita. Atau apa yang paling memang banyak? yang paling tinggi itu gen milenial. Milenial ya, masih menduduki persentase tertinggi Mbak Ira. Sudah baru kemudian ada Gen Z Mbak, Gen Z yang menyusul juga cukup signifikan keberadaannya hari ini. Nah, ini untuk Gen Z sendiri Pak, pemilih pemula berarti ya? Iya, pemilih itu pemula. Gimana pendekatan dari KPU sendiri terkait dengan agar mereka itu tertarik dan termotivasi itu untuk mensukseskan pemilu? Mungkin dari angka kemarin itu belum semua Gen Z masih tertarik. Lah, ini untuk termotivasi pendekatannya itu seperti apa Pak? Iya Mbak Ira. Kalau Gen Z ini kan hari ini mereka sangat dekat dengan teknologi atau handphone Mbak Ira ya. Jadi kalau kita lihat, kita hari ini banyak memproduksi kegiatan-kegiatan ataupun konten video pendek itu di Instagram Mbak, ataupun di TikTok. Jadi kegiatan-kegiatan seremonial kenegaraan atau kemudian juga kita di masa-masa nontapan ini kita juga ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ada pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, informasi-informasi itu kita kemas dengan gaya packagingnya anak muda Mbak. Jadi ataupun kekinian, sehingga harapannya memantik anak muda ini untuk setidaknya itu mau untuk sedikit belajar, karena ini memang sedikit mengajak tertarik karena
mengajak mereka ini betul-betul harus perlahan, karena bagaimana kita mendorong mereka tidak apatis dan tidak a priori terhadap demokrasi, dan mereka adalah generasi yang nantinya akan menentukan di masa-masa yang akan datang. Maka Menggantikan milenial. betul, Mbak. Ya, ini Tidak, milenial masih ada Pak masih tetap. ada ya. Cuma memang peran strategisnya itu mereka nanti yang akan Iya, akan ambil. mengisi itu. Mengisi. Iya, tentunya kalau melihat Gen Z, milenial, sebelumnya Pak baby boomer gitu kan, kalau melihat kesadaran politik, kesadaran dalam berdemokrasi itu kan mungkin ya milenial dan juga baby boomer lebih sadar gitu ya, Pak, lebih Iya, sadar dalam berdemokrasi. Nah ini pesan Bapak sendiri untuk pemilih pemula agar mereka itu nantinya dapat memberikan hak suaranya mengenai pentingnya penggunaan hak pilihnya gitu dan kesadaran mereka untuk menggunakan hak pilihnya itu gimana Pak? Ya. Pesan Bapak untuk mereka? Baik, pesan saya dalam hal ini kepada para generasi Gen Z ya. Iya. Ini terutama berkaitan dengan hak pilih. Berkaitan dengan hak pilih, pastinya kalau secara kelembagaan KPU Kabupaten Kebumen tentunya melayani semua, tapi dalam konteks prioritas yang lebih memang karena Gen Z ini adalah rata-rata pemilih pemula Mbak Ira, maka kita juga telah mendatangi mereka di sekolah-sekolah. Kemudian yang tidak kalah penting juga kita mendorong, mengajak kepada generasi Gen Z itu untuk belajar lagi dan tentunya mengakses ada laman KPU, ada juga medsosnya KPU ataupun platform lain yang memang di sana mendorong, mengedukasi, mengajarkan tentang makna penting demokrasi dan juga pemilu. Karena memang stimulan untuk mereka menjadi calon pemilih yang prioritas atau pemilih yang cukup urgent di masa yang akan datang harus dimulai dari edukasi secara pelan-pelan, mengenalkan mereka sejak mereka sudah memiliki hak pilih, yaitu berusia 17 tahun atau barangkali ada yang sudah menikah Mbak, walaupun belum 17 tahun. Ini juga harus juga diedukasi, jangan sampai mereka itu tidak mendapatkan informasi baik itu tentang pemilu maupun pemilihan. Jadi pesannya adalah itu Mbak, harus terus belajar dan jangan apatis dan a priori terhadap demokrasi maupun pemilu itu sendiri, karena suara kita, hak kita dijamin oleh negara, dan tentunya kita semua terutama Gen Z itu akan menjadi generasi penerus, menjadi generasi bangsa Indonesia yang akan mengisi nantinya di era emas Indonesia 2045 itu sendiri. Tentunya jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang tentunya memilih berdasarkan track record rekam jejaknya para calon wakil rakyat atau calon pemimpin kita. Dengan begitu harapannya nanti terpilih pemimpin yang amanah, tanggung jawab, dan yang terpenting adalah mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi harapannya tidak hanya soal menggunakan hak pilih saja, tetapi ketika Anda sebagai Gen Z sudah menggunakan hak pilih, kawal hak pilih, sudah menggunakan hak pilih di TPS, juga ketika pemerintahan sudah terpilih, jangan lupa tetap memberikan masukan yang konstruktif, membangun, dan tentunya di sana harapannya adanya keseimbangan. Harapannya itu tadi, take and give-nya itu jalan, tidak hanya sekedar sudah milih selesai kemudian sudah tidak lagi melakukan atau proaktif di kehidupan berbangsa dan negara. Begitu. Iya, menarik sekali. Ya, sahabat pemilih, tadi sudah diberikan pesan oleh Pak Sobir bahwa kita harus menjadi pemilih yang cerdas ya Pak Sobir ya, tidak apatis, dan untuk generasi muda ini terutama jangan lupa untuk terus mencari informasi, terutama di media sosial yang terpercaya ya Pak ya, dan menghindari hoax. Betul, itu yang penting juga Mbak. Penting sekali itu. Ya baik, sahabat pemilih, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Sobir tentang bagaimana sosialisasi menjadi ujung tombak peningkatan partisipasi pemilih. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat membuka
wawasan kita semua dan tentu harapannya dapat mendorong partisipasi aktif dalam pemilu maupun pemilihan mendatang. Terima kasih sudah hadir di podcast kita Pak Sobir. Sama-sama Mbak Ira atas kesempatannya. Oke, Sukses terima kasih selalu. ilmunya. Iya. Ya, untuk sahabat pemilih, terima kasih sudah menyimak acara ini dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya untuk podcast Orasi KPU Kabupaten Kebumen yang tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Orasi obrolan asik seputar demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.